guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Sabrianisa, aku dari Fakultas Teknologi Informasi. Aku di sini sedang berkuliah di salah satu universitas yang ada di Lebak, yaitu Universitas Tatan Samasiro. Dengan nomor MPM 525231003. Nah, di sini aku mau ngapain sih? Aku deg-degan banget di sini karena aku baru pertama kali bikin vlog. Jadi kalau misalkan aku grogi ataupun ada kesalahan, mohon dimaklum ya teman-teman. Nah, kenapa aku bikin video kayak gini? Bukan tanpa penjelasan atau gak jelas gitu. Nah, di sini tuh aku mau bikin video tentang MK perkuliahan atau mungkin tugas akhir dari salah satu MK, di mana MK itu yang bernama MK kriptografi. Nah, di sini aku mau ngejelasin tentang apa itu algoritma kriptografi asimetris. Nah, di mana kriptografi asimetris juga disebut dengan public key. Nah, adalah sistem enskripsi yang menggunakan dua kunci berbeda tapi saling berhubungan. Nah, apa sih yang saling berhubungan itu? Yaitu kunci public, di mana digunakan untuk menenkripsi data dan bisa dibagikan ke siapa saja. Nah, yang kedua itu ada kunci privat, di mana kunci privat itu digunakan untuk mendeskripsi data dan harus dijaga kerahasiaannya. Nah, konsep dasarnya itu gimana sih? Misal, kamu ingin kirim pesan rahasia ke teman kamu. Nah, kamu menginskripsi pesan menggunakan kunci publik milik teman kamu. Hanya teman kamu yang bisa membuka pesan itu karena cuma dia yang punya kunci privat. Artinya, kunci publik untuk mengunci, kunci privat untuk membuka. Itu kata kuncinya. Nah, bahkan kalau ada orang lain yang punya kunci publik, mereka tetap gak bisa baca pesan karena butuh kunci privat untuk membukanya. Lalu, lanjut. Karakteristik kriptografi asimetri, di mana adalah penjelasannya menggunakan dua kunci publik dan privat. Proses enskripsi dan deskripsi terpisah, tidak simetris, keamanan tinggi, sulit dibobol karena butuh kunci privat. Itu sulit dibobol. Lebih lambat dari simetris, proses matematisnya lebih kompleks. Nah, dan digunakan untuk mengekskripsi dan tanda tangan digital. Apa sih algoritma yang termasuk kriptografi asimetri? Ya Allah, aku ngomong juga susah, mohon maaf ya teman-teman. Ada yang satu bisa disebut RSA atau Reverse Samir Adleman. Paling populer dan banyak digunakan, misal email, VPN, SLL, dan lain-lain. Berdasarkan prinsip faktorisasi bilangan besar sangat sulit. Ukuran kunci biasanya 1024 sampai ke 4096 bit. Bisa digunakan untuk enskripsi data, tanda tangan digital. Nah, contoh sederhana dari SIA yaitu adalah misal, kamu punya angka besar, hasil kali 2 di bilangan prima hasil. Nah, orang lain tahu hasilnya, tapi sulit menebak bilangan primanya. Itu yang jadi dasar keamanannya. Yang kedua, itu ada EIGMAL, atau berdasarkan algoritma discrete, masalah matematika yang sangat sulit. Nah, lanjut lagi, memiliki keacakan tinggi. Setiap enskripsi hasilnya bisa beda meskipun pesan baru. Lalu, meskipun pesan sama, umumnya digunakan dalam tanda tangan digital dan sistem keamanan overclock. Nah, yang ketiga ada ICC, Elliptic Curve Cryptography, lebih efisien dan ringan dibandingkan RSA. Nah, dengan kunci yang lebih pendek, sudah dapat keamanan yang sama seperti RSA, di mana cocok untuk perangkat kecil seperti mobile, iOS. Nah, dipakai di WhatsApp untuk enskripsi dan end-to-end.
Nah, Signal Messenger, terus blockchain, dan cryptocurrency. Contohnya RSA 2040 bit, ICC 256 bit, tapi sama-sama kuat. Nah, lalu penggunaan algoritma asimetri di dunia nyata, penggunaan penjelasannya. Oke, SSL atau TLS untuk mengamankan koneksi web. Nah, kalau misalkan email enkripsi seperti PGP, Property Good Privat, lalu tanda tangan digital menjamin keaslian ke dokumen digital, lalu autentika pengguna login aman tanpa password, lalu lanjut lagi blockchain atau crypto, Bitcoin, Ethereum pakai ISS. Lalu apa itu tanda tangan digital? Nah, tanda tangan digital itu adalah dikirim bersama dokumen digital untuk memverifikasi bahwa data asli dan tidak diubah. Menggunakan kunci privat untuk mendatangani diverifikasi dengan kunci publik. Contohnya, kamu tanda tangan digital pakai kunci privat. Lalu orang lain cek validasinya pakai kunci publik kamu. Lalu kalau cocok data asli dan kamu pengirimnya. Perbandingan simetris dan asimetri yaitu adalah aspek kriptografi simetri, kriptografi asimetri jumlah kunci 1 sama 2 publik dan privat. Lalu kecepatan mungkin cepat lebih lambat. Nah, keamanan distribusi sulit butuh metode aman, mudah, tapi karena kunci publik bisa dibagikan. Contoh AIS, DIS, RSA, ECC, LGAPL. Kelebihan dan kekurangan kriptografi asimetri yaitu kelebihannya ada aman untuk berkomunikasi di jaringan terbuka, lalu tidak perlu menyimpan atau mengirim kunci secara rahasia, lalu cocok untuk tanda tangan digital dan enskripsi data sensitif. Lalu kekurangannya yaitu ada proses enskripsi deskripsi lebih lambat, lalu lebih kompleks secara matematis, lalu membutuhkan sumber daya komputasi lebih besar. Nah, kesimpulan di sini yaitu algoritma kriptografi asimetri adalah fondasi penting dalam keamanan data. Tentang keamanan data apa sih? Tentang keamanan data digital. Nah, dengan menggunakan pasangan kunci publik dan privat, sistem ini memungkinkan yaitu keamanan, kerahasiaan, autentika, integritas yang sangat penting dalam dunia digital, dari pesan pribadi sampai transaksi keuangan dan blockchain. Nah, kalau kamu mungkin kalau misalkan pengen lebih jelasnya, mungkin lihat di buku atau karena aku mungkin masih belajar, banyak kurangnya juga. Oke guys, cukup sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you next video.